はい、終わりました。はーい、いいですね、みんな。Nih, hai, saya absen dulu ya, Minasang ya. Ini baru berapa orang nih yang masuk? Baru 15 orang nih. Hai, udah aja, Bu. Nanti saya ituin. Hai, ya, hajimemashou nih. Hai, Firda-san imasu ka? Firda? Mas Sensei, Hai,いいですね。Naufal? Dimas Sensei. Imas nih. Nuril? Dimas Sensei, Hai, kata nih. Berliana? Berlin? Ada nih? Oke. Fritz-san? Dimas Sensei. Imas nih. Novel-san ga ittara Fritz-san mo imasu. Kiki-san imasu ka? Mas Sensei, いいですね。レイザーさんいますね。レオさんいますか？レオまだね。アプリニさん Mas Sensei, ada, はい、いいですね。Abang Zordan Dimas Sensei. いますね。はい。Nurzaki さん Nurzaki さんまだね。はい。Wardi さんいますね。Dwi Ayu さん Dwi Ayu さん Hai Sensei. いますね。Gilman さ Dimas Sensei. んはーい。カトリンさんカトリンいますか？まだだね。はい。ライエンラさんいますか？ライエンラ、ライエンラいますね。オフマイクや。ラグさん Dimas Sensei. はい。いいですね。はい。シャーレザさんいますね。まだね。シャーレザシャーレザさん。はい。いませんね。まだだね。はい。じゃあ次最後はFajar さんいますya, tapi katanya off mic karena lembur. Hai, berarti yang belum ada, nanti tolong kabarin saya di chat ya. Kalau misalnya tiba-tiba Sahreza sang ada, tolong Sensei Sahreza muncul gitu. Onegaishimasu. Ja, hajime mashou ne minna. Hai, live day 9. Kembali lagi di sesi pembelajaran di Pocket Nihongo bersama saya, Ana Sensei. Hari ini pembelajarannya, tujuan pembelajarannya adalah memahami tata bahasa dalam bahasa Jepang yang berhubungan dengan pola kalimat yang menunjukkan kalimat pasif ya, lalu menjelaskan bahan pembuatan dan membentuk kata benda dan memahami partikel yang menjelaskan sebab dan keadaan ya yang bertentangan. Nah, ini materinya sedikit lebih banyak daripada kemarin ya Minasang ya. Tapi kayaknya bisa sih Minasang ya. Hai, karena kita sudah pernah belajar juga. Oke, Des. Hai, ini ada nih yang chat nih. Nurzaki hadir Sensei, maaf tadi loadingnya lama. Hai, oke. Nurzaki sang ya. Nurzaki. Hai, mas nih. Wakarimashita. Hai, ja. Nah, ini ada yang akan kita pelajari, yaitu kata kalimat dalam bahasa pasif ya, dalam bahasa Jepang, yang disebut dengan ukemi. Lalu ada menjelaskan bahan pembuatannya, yaitu de, atau karatsukurimasu. Lalu ada noa, noga, noo, shiteimasu, wakarimasu, sama wasuremas. Lalu di sini ada node dan noni, dan juga Hai Sensei, Berlin hadir ya Sensei, oke des. Berlin sang off mic tidak? Berlin hadir Hai ya. Sensei. Off mic tidak? Off mic? On mic bisa Sensei. Oke des. Leo On sudah mic. hadir ya.
Catherine juga sudah hadir. Hai. Sareza hadir sensei, maaf telat. Hai. Ayo wakarimashita. Wakarimashita. Hai. Sugi desu ne. Kita lanjutkan pembelajarannya ya. Oke. Hai, maaf nanti kalau misalnya tiba-tiba ada soundtrack di belakang. Maaf ya. Tapi saya usahakan supaya tidak terdengar soundtracknya. Oke, Des, kita langsung aja ke pembelajaran yang pertama ya. Bumini sensei baru hadir. Izin menyimak saja untuk hari ini, Reo-san. Hai, wakarimashita. Oke, hari ini kita akan mempelajari hal pertama dulu ya, yaitu adalah ukemi. Hai, kalimat pasif dalam bahasa Jepang. Mungkin minasan beberapa dari kalian tidak tahu apa itu kalimat pasif ya. Kalimat pasif itu adalah kalimat yang di depannya itu biasanya ditaruh di. Kata di. Biasanya kan kalian taunya saya makan buah gitu ya. Saya makan buah. Nah, itu berbeda minasan. Jadi buah dimakan saya. Seperti itu. Ya, jadi ada kata di-nya di depan kata kerja. Hai, kita langsung saja. Seperti biasa ya minasan ya, ada yang namanya itu golongan. Dalam kata kerja itu ada 3 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Ini mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang ingat ya. Nah, kalau misalnya untuk pasif ya, golongan satunya I-nya akan berubah menjadi A dan ditambahkan reru atau remas. Nah, mari kita ini ya. Jadi golongan 1 itu, huruf I-nya akan berubah menjadi A. I akan berubah menjadi A. Dan ditambahkan reru atau remas. Atau mas. Remas. Mau yang mana aja. Kalau mau formal pakainya remas, tapi kalau mau nggak formal, reru. Contohnya golongan 1 itu ada apa aja? I, ci, ri, mi, bi, ni, ki, gi, shi. Nah, kalau yang I akan berubah jadi apa minasan I? I akan berubah jadi wa ya. Wa, reru. Kalau ci? A. Ta, reru. Hai. Kalau misalnya ini? A. Kalau ini ra, reru. Kalau mi? Ma. Mareru. Mareru. Lalu yang bi? Ba? Ba. Bareru. Bareru. Lalu ni? Nareru. Nareru. Tadashi desu ne. Nareru. Kalau misalnya ki? Ka. Kareru. Kareru. Kalau gi? Gareru. Nah, kalau si? Sa. Sareru. Hai. Oke, kita langsung aja ke bentuk ininya ya. Bentuk contohnya. Contohnya di sini itu ini sasoimas. Sasoimas. Sasoimas itu artinya mengundang ya, mengajak. Mengajak sasoimas. Maka sasoimas bentuk pasifnya adalah Wareru. wareru. Hai. So deh. Jadi sasoimas itu mengundang. Sasowareru itu artinya diundang. Oke. Ideska minasan? Sasoimas artinya apa? Sasoimas mengundang. Sedangkan sasowareru atau sasowaremas itu adalah diundang. Desu ne. Contohnya lagi di sini nih. Yang ini
Contohnya oke. Tachimas, berdiri ya. Tachimas. Berarti diberdirikan. Diberdirikan, oke. Diberdirikan berarti ru. Taberu. So kalau misalnya yang ri, contohnya adalah shikarimas. Shikarimas itu diomelin ya, minasan, dimarahin. Shikarimas maksudnya marah ya, mengomeli artinya, mengomeli. Kalau diomelin, Shikara remas. shikara ru atau shikara remas boleh. Contohnya lagi kalau di sini mi, kalau mi itu kamimas. Kamimas itu artinya gigit. Gigit, menggigit. Nah, kalau digigit apa minasan? Kamareru. Hai, kamimas. Kamareru. Oh, tadashi. Kalau yobimas. Yobimas itu apa sih yobimas? Memanggil ya. Yobimas itu memanggil. Sedangkan kalau dipanggil, Yobareru. yobareru. Tadashi. Ini ya udahlah, ini kan yang cuma satu ya kata kerjanya ya. Sini mas. Mati. Tapi kalau dimatiin, dimatikan. Nah, ya udahlah. Sina Teru. Tapi ini kayaknya nggak pernah ada yang pakai ya. Lalu di sini kaki mas. Kaki mas artinya menulis. Kalau dituliskan kakak Reru. Reru. Tadashi. Kalau gi, contohnya ini contohnya oyogimas. Berarti berenang ya. Oyogimas berenang. Kalau diberenangkan. Oke. Oyoga reru. Oyoga reru. Hai, lalu ada si mas. Si mas berarti hana si mas akan berubah menjadi, dia kalau misalnya hana si mas kan berbicara, kalau dibicarakan hana sa Reru. seperti itu ya. Ini golongan 1. Oke, untuk golongan 1 minasan, apakah ada yang mau tanyakan dulu? Bisa ya. Jadi kalau jishoke itu bentuk biasanya tuh kan seperti ini ya. Sasoimas, mengundang atau mengajak. Sasowaremas atau sasowareru akan berubahnya itu artinya itu jadi diajak atau diundang. Ada di-nya di depannya tuh ya. Oke. Nah, kalau golongan 2 gimana sensei? Nah, kalau golongan 2 lebih mudah ya minasan ya. Masnya hilang dan digantikan dengan rareru. Taberu atau tabemas akan berubah menjadi taberareru atau taberaremas. Boleh. Loh sensei, kayaknya kita pernah deh belajar taberaremas. Pernah ya? Ayo. Ada yang masih ingat? Taberaremas. Yang artinya bisa makan ya, misal potensial ya, minasanya bentuk potensial. Terus misalnya gimana cara membedakannya? Nah, kalau misalnya bentuk potensial minasang, ingat partikelnya itu pakai ga. Yang taberaremas yang itu tuh yang potensial, yang bisa artinya bisa, itu biasanya menggunakan partikel ga. Sedangkan ini tidak pakai partikel ga. Ides ka minna? Yes. Hai, desu ne. Jadi ingat kalau misalnya untuk potensial wajib pakai partikel ga, itu pembedanya. Sedangkan kalau misalnya bentuk pasif tidak pakai ga. Hai, kalau golongan 3 lebih gampang ya. Suru atau simas akan berubah menjadi sareru atau saremas. Nah, kimas akan berubah menjadi koraremas atau korareru. Seperti itu ya minasan ya. Ides ka minna? Ja, shitsumon ga arimasu ka? Shitsumon? Belum ada sih. Ada desu ne. Hai, ja.
質問がなかったら、次の文法にしましょう。はい。Nah, seperti biasa ada kosakata ya. Kosakatanya ichibang, sasou, tadi mengundang atau mengajak ya. Berlin sang ichibang onegaishimasu yonde kudasai. 私は犬に Kore, di kare ni. Ah, Kare. 違うの。Kare ni. 私は彼に Eigakan 映画館 ni. 映画館に誘われます。Hai, so desu ne. Watashi wa kare ni eigakan ni sasowaremasu. Saya diajak dia laki-laki ke bioskop. Seperti itu. Diajak ya, di sini soalnya ada sasowaremas. Dari kata sasoimas. Mengajak, tapi ini jadi bentuk pasif. Jadinya diajak. Oke des, arigato Berlin-san. Sugi, homemas. Homeru ya, memuji. Itu yang akan dibacakan oleh Gilman-san. Gilman nggak bisa ya? Bisa sensei. Odozo Gilman-san. Hiracang wa ni homeraremas. Tadashi desu ne. Hira-chan wa haha ni homeraremasu. Hira dipuji oleh ibu. Tadashi desu ne, Gilman. Hai, Itsugi. Bagus, Sang. Shikarimasu, memarahi. Rinsang wa shikaremasu ni. Kore. Shikarimasu Apa? jangan. Kore wa bucho. Rasang apa? Risang Bucho. wa Joni Bucho ni. Bujono Shikaremasita. Shikaremashita. Ri-san wa bucho ni shikaremashita. Ii desu ne, bagus. Ri dimarahi oleh kepala bagian. Hai. Tsugi ada osu. Artinya mendorong. Osu ne. Hai. Wardi tidak bisa, Fajar tidak bisa. Jordan sudah bisa off mic belum? Sudah sensei, sudah bisa on mic. Dozo. Abang Jordan dozo. Pengochan wa tomodachi ni osaremas. Tadashi osaremasu. Ponggo sang wa tomodachi ni osaremasu. Ponggo didorong oleh teman. So desu ne, tadashi Jordan-san. Kaze desu ka? Jordan. Kenapa sensei? Kaze? Kaze angin. Ini malah lagi masuk angin. Lagi flu. Ya masih belum terlalu enak badan sensei. Oh, daijin ne. Terima kasih sensei. Hai, tsugi wa kowasu, artinya merusak. Nah, Jordan sang no ato de Katrin sang nggak bisa ya? Katrin sang? Dekinai ne. Aprini sang. Hai sensei. Dozo. Watashi wa 私は妹にパソコンを壊されました。そうですね。私は妹にパソコンを壊されました。PC atau laptop saya dirusak oleh adik perempuan saya. Seperti itu. Hai, Sugi. Di sini ada kamu. Kamu di sini kamimas ya. Artinya menggigit. Menggigit. Itu Rayendra dekinai. Firda-san dozo. はい先生。どうぞ。私は犬に足私は犬に足足を噛まれました。そうですね。私は犬に足を噛まれました。正しいですね。はい、次。これ頼む、あと頼みます。のさ Hai sensei.
Watashi wa kacho ni shigoto wo tanomaremashita. そうですね。ただし、私は、課長に、仕事を頼まれました。ただしですね、ナオファー。はい、いいですね。次、ナオファーさんの後で、フリーさん、どうぞ。これ、行う。フリッツ、はい。どうぞ。 2020年にはい。東京、東京オリンピックが行われました。正しいです。2020年に東京オリンピックが行われました。Tokyo Olympic diadakan pada tahun 2022. 2020 ya. 2020. Hai minasan, pasti kalian sudah familiar dengan kanji ini ya. Kanji ikimas. Tapi sensei kok ini jadi artinya mengadakan, bukan ini kanji ikimas ya. Nah, minasan yang menjadi pembedanya itu adalah kanji huruf setelahnya ya. Nih, ini kan kanjinya benar-benar mirip ya sama kanji ikimas. Kalau misalnya belakangnya itu ada huruf K atau Ki atau Ku, itu dibacanya ikimas atau iku ya, artinya tuh pergi. Tapi kalau misalnya di belakangnya itu ada nau atau naimas, itu dibacanya adalah okonau ya, atau okonaimas yang artinya tuh mengadakan. Jadi perbedaannya itu ya. Jadi jangan sampai salah. Oke, Sigi. Kore tateru artinya membangun, mendirikan. Biasanya untuk bangunan ya minasan ya. Hai, Fritz-san, Kiki-san. Hai, Sensei. Hai, dozo. 2012年にスカイツリーが建てられました。はい、正しいですね。2012年にスカイツリーが建てられました。スカイツリー dibangun pada tahun 2012. いいですね。次。発明する atau 発明します。menemukan atau menciptakan. Abis Kiki-san itu, itu Firda-san. Dozo. はい、先生。はい。イスタントラーメン。インスノストイラメンはイスノサラメンはイス発明するきれましHai. Itu instanto ramen. Instanto ramen ya, artinya mie cup atau mie instan. Instanto ramen wa itsu hatsume saremashita ka? Kapan instan ramen itu, mie instan itu ditemukan atau diciptakan ya. Hai, tsugi. Tsukuru atau tsukurimasu, membuat. Zaki-san, Sensei. dozo. Bata wa gyunyu kara sukurarete imasu. Hai, tadashi desu ne. Bata wa gyunyu kara tsukurarete imasu. Mentega terbuat dari susu. Tadashi desu. Hai, tsugi. Nah, ini adalah bumbunya ya minasan ya. Kalimat pasif langsung. Hai, di sini ada bentuk bumbunya. Orang pertama wa atau yang dikenai pekerjaan ya. Orang kedua ni atau yang melakukan tindakannya, kata kerja pasif. Contohnya seperti ini nih. Watashi wa kareni egakang ni sasowaremas. Aku diajak laki-laki ke bioskop. Jadi orang kedua ini harus yang melakukan aksinya ya. Yang melakukan aksinya. Yang jadi pemeran utamanya tuh orang kedua ini nih.
diapain sama si orang kedua ini. Nah, orang pertama itu yang yang dikenai pekerjaannya. Contohnya berarti di sini watashi wa kareni ega kang ni sasawaremasu. Berarti si kare ini dia laki-laki yang mengajak watashi gitu. Jadi orang yang pertama tuh pokoknya yang jadi korbannya, sedangkan orang yang tengah-tengah itu adalah orang yang melakukan tindakannya ya. Oke, contoh lagi di sini. Hira-chan wa haha ni home raremasu. Hira dipuji oleh ibu. Jadi yang beraksi di sini tuh yang memuji itu siapa? Ya si ibu lah gitu seperti itu. Hira-chan wa haha ni home raremasu. Hira dipuji oleh ibu. Lalu di sini lagi. Ponggo wa tomodachi ni osaremasu. Ponggo-sang didorong oleh temannya. Siapa yang mendorongnya? Ya si temannya gitu. Didorong. Jadi orang yang melakukan kegiatan itu adalah si orang yang kedua ya. Orang yang pertamanya tidak. Coba kalau itu kita membuat kalimat sendiri ya minasan ya. Contohnya seperti ini. Uang. Jangan saya diinjak oleh kakak. Laki-laki ya, ini LK itu laki-laki. Hai, jangan diinjak deh. Saya dipanggil. Hai, ya coba. Tadi tuh Firda-sang ya? Zaknuzaki-sang ya? Berarti Nuril-sang dozo. Hai, Sensei. Dozo. Kakak laki-laki itu ini ya, Ani ya? Ani, benar sekali. Ani Siapa wa dulu nih yang ditulis? Aninya dulu atau watashinya dulu? watashi wa. Hai. Watashi wa Hai, watashi wa Ani ni Ani ni yobi. Tadi yobi ya dipanggil. Ya. Berarti yobare. Hai, Yobareru atau Yobaremas ya. Yobaremashita boleh nih. Kan udah dipanggil ya. Shita. Pintar. Hai. Desu ne Nuril-san. Saya dipanggil oleh kakak laki-laki. Watashi wa ani ni yobaremashita. Saya dipanggil oleh kakak ya. Lagi misalnya murid Panggil. kan dipanggil udah diajarin ya. Diberitahu oleh kakak kelas. Jangan murid deh, junior. Coba abis Nuril-sang berarti Sahreza-sang dozo. Sensei. Sahreza? Iya. Oh, dozo. Junior apa ya, Sensei? Kohai. Kohai wa diberitahu itu kohai wa kakak kelas dulu ya. Kakak Kakak kelas apa? tuh apa? Senpai. Senpai ini Tadashi. Diberitahu itu Yemas ya, Yemas. Kira-kira ini golongan berapa nih, Reza-sang? Yemas. Golongan pertama ya, saya. Kedua ya. Dua, kalau golongan 2 maka tinggal masnya hilang tinggal ditambahin apa, Reza-sang? Tadi saya udah screenshot lupa saya. Ditambahkan rare ya. Berarti osie rare Masita, oke. Tadashi. Coba dibaca dulu, Reza-sang. Oke. Kohai wa senpai ini Hai.
Oshieraremashita. Tadashi desu. Kohai wa senpai ni oshieraremashita. Junio diberitahu oleh kakak kelas. Tadashi desu ne. Hoi, coba lagi ya. Misalnya, misalnya siapa ya contohnya ya? Ibu di ini ibu diomarahi oleh ayah tadi pagi. Coba kita lihat yang paling pertama siapa setnya. Hai, itu bagus Sang Dozo. Hai. Pagi Kesa ya? Kesa benar sekali. Kesa. Kesa nih Nggak pakai ni ya. langsung ke ayah. Ayo ibu dulu atau ayah dulu? Kesa nih hahawa. 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 Cicini. Cicini. Sikeru ya. Sikemas jadi Hai, Sikarimas. Sikarimas akan berubah jadi apa? Sikareru. Sikare. Hai, karena kan di sini Kesa ya. Kesa itu berarti sudah lampau ya. Sikare. Masita. Hai, tadashi. Berarti Kesa hahawa cicini shikaremashita. Tadashi desu ne. Bisa ya? Lagi satu orang lagi ya. Contohnya lagi misalnya Hinata dicopet atau enggak deh jangan Hinata dipukul oleh Sakura. Nuril-san. Hai Sensei. Hai. Hinata Sanwa. Sangwa, tadashi. Sakura Sangni. Tadashi. Dipukul itu Nagurimas. Kira-kira berubah jadi apa nih? Nagurimas berarti golongan 1 ya, Sensei. Pinter. Berarti Nagura Mashita. Benar ya? Hai sumimasen nih. Ya benar Nova, saya lupa. Shikararemashita ya. Lupa gomen nih Nova. Hai. Nagurimas ri-nya akan berubah jadi apa? Nuril-san? Jadi Ra ya berarti. Benar. Tinggal tambahin Rema. Remashita. So, pintar ya Nuril-san. Hinata sang wa Sakura sang ni Nagu raremashita. Jadi Hinata dipukul oleh Sakura. Ides kah? Ada yang mau tanyakan dulu mengenai kalimat pasif langsung? Kantang nih, pokoknya orang kedua itu yang melakukan tindakannya. Jadi orang pertama itu adalah korban. Nah, ibaratnya ya korban. Ides kah, Minna? Shitsumon ga arimasu ka? Shitsumon ga nakatara tsugi no bunpon ni shimashou. Nah, itu Gi. Aduh nah. Kalau yang tadi di sini bisa dilihat ya minasang ya. Orang pertama lalu orang kedua langsung diapain ya. Tapi ini ada kata bendanya nih minasang nih. Nah, kalau ada kata bendanya seperti ini, kata bendanya itu ada di belakang orang kedua. Contohnya seperti ini. Watashi wa imoto ni pasokon o kowa saremashita. Jadi PC saya
Maksudnya tuh laptop punya saya gitu loh. Jadi kepemilikan juga ya. Jadi watasinya dulu. Nah, baru bandanya itu harus ada di belakang. Ya. Watashi wa imoto ni pasokon o kowa saremashita. PC saya dirusak oleh adik perempuan saya. Seperti itu. Hai. Nih, hati-hati saat menggunakannya tuh karena pelakunya ini nih, si pelaku ini tuh pelakunya, tindakan pelaku itu dianggap mengganggu ya minasang ya. Biasanya itu seperti itu, kesannya itu mengganggu. Contohnya lagi, watashi wa inu ni asi o kama remashita. Kaki saya digigit anjing, seperti itu ya. Watashi wa kacho ni shigoto o tanomaremashita. Saya dimintai manajer untuk mengerjakan suatu pekerjaan, seperti itu. Hai, ini kan pakai kata benda ya. Coba kita berikan contoh yang lebih mudah. Contohnya seperti ini nih. Dompet saya dicuri pencuri. Dicuri oleh pencuri desu ne. Tadi itu Nuril-san ya. Jasa Reza-san, onegai shimasu. Sareza? Ya, Sensei. Bisa on cam bisa. on mic kan ya? On mic. Bos. Jadi gimana? Watashi wa pintar. Watashi wa pencuri itu dorobo. Hai. Do panjang Dorobo ni Dorobo. Hai, dorobo. Ni. Dompet itu apa? Saifu. Hai, saifu. Saifu o. Dicuri itu torimas. Benar, torare mashita. Tadashi desu. Dompet saya dicuri pencuri. Watashi wa dorobo ni saifu o toraremashita. Dompet saya dicuri oleh pencuri. Tadashi desu ne, Sareza-san. Hai, tsugi, contohnya lagi. Misalnya kita pakai yang gampang-gampang. Hati saya disembunyikan olehmu. Kalau cinta-cintaan seperti itu jadi gampang ingatnya ya. Ayu sang. Dwi Ayu sang. Rekina ini. Jauh. Berling Chang. Berlin. Hai Sensei. Dozo. Berarti saya dulu atau Iya, atau hati dulu. Watashi wa anata ni to kokoro hai. Kokoro disembunyikan nusu marimasta. Nusu maremas. Hai, jadi gimana nih? Nusu mararemasta. Benar nggak sih? Hai, nusu maremas. Marare. Nusu maremas. Nusu maremas. Hai, saudara saya sih. Hai akan berubah jadi nusu raremasta. Hai. Nusu maremas. Nusu marimas ya, sumimasen ne. Berarti nusu rinya kan raremasta. Hai.
Nusu ma mararemashita. kita tadashi desu. Hai. Watashi wa anata ni kokoro o nusu mararemashita. Tadashi desu. Hai. Sumimasen, saya lupa. Nusu mimas. Nusu mimas ya. Maka nusu maremas. Tak. Sumimasen, saya lupa, maaf. Nah, jadi ini ya. Hati saya disembunyikan olehmu. Watashi wa anata ni kokoro o nusu maremashita. Hai, desu ni. Hai, tsugi. Contohnya lagi. Tadi tadi siapa sih? Tadi siapa? Berlin Sensei. Berlin ya, hai, benar sekali. Iya. Arigato ne, Berlin-chan. Tsugi. Lagi ya, misalnya kita dari tadi kan golongan 1 mulu, sekarang coba golongan 2. Misalnya boneka adik dibuang oleh ibu. Coba sudah ini berarti Gilman-san. Gilman nggak bisa ya? Bisa, Sensei. Ya udah, Gilman dozo. Dozo Gilman-san. Hai, imoto wa. Imoto wa hahani. Hai. Boneka apa? Nugyo. Ningyo. Hai. Ningyo. Hai, ningyo. Dibuang apa sih? Sutemas. Apa sutemas? Sutaremashita. Sutemas. Ini golongan berapa nih? Sutaremashita. Hai, sutaremashita. Tadashi desu ne. Saigo ne, terakhir. Misalnya adalah contohnya, misalnya contoh ini sofa, jangan nih, misalnya uang ayah dimakan, bukan ini, digigit ya, digigit oleh kucing hitam. Coba, tadi kan udah nih. Sekarang Abang Jordan, Dozo. Hai, Sensei. Lagi sakit ya Gomen nih. Cici wa neko okane wo digigit tadi apa ya? Kamimas. Kamararemashita. Hai, ini kan kucing hitam ya, kucing hitam itu apa? Kuro neko ni okane o hai kamimas desho ne. Kamimas. Maka akan berubah jadi apa nih? Kamararemashita. Mashita, tadashi desu. Kamaremashita. Uang ayah digigit oleh kucing hitam. Hahawa kuroneku ni okane o kamaremashita. Ii desu ka minna? Jadi kalau ada bendanya, maka bendanya itu harus di belakang ya. Oke des. Jachitsumo ga arimasu ka minna? Hai, boleh Zaki-san? Kalau itu yang kamaremashita. Kok bisa jadi kamaremashita, Sensei? Kan dari kata kamimas. Ya, kamimas itu golongan berapa?
Yang 3. Golongan Tiga. berapa? Golongan 1. Golongan 1. Nah, kalau golongan 1 itu huruf I-nya, maksudnya huruf vokal I-nya akan berubah menjadi A, lalu ditambahkan remas. Berarti kami mas akan berubah jadi apa? Kamare. Kamaremashita. Hai, so kamaremashita. So des. Soalnya kami mas itu golongan 1 ya. Makanya huruf I-nya tuh, mi-nya tuh akan berubah jadi ma dan ditambahkan remas seperti itu. Kenapa saya pakai tak mulu? Ya karena kan kejadiannya udah ya, seperti uang ayah digigit oleh kucing hitam ya, berarti kejadiannya udah gitu. Seperti itu. Biasanya tuh seperti di sini semuanya, contohnya juga semua menggunakan bentuk ta karena emang lebih biasanya itu dipakainya tuh kalau kalimat pasif tuh emang menggunakan bentuk ta biasanya seperti itu. Desu ka minna? Shitsumon ga arimasu ka? Mata? Ada satu lagi. Boleh. Semisal lupa pola ini ya Sensei, terus mau bilang kayak gitu, uang ayah digigit oleh kucing hitam. Terus Ya. kalau misal bilangnya cici no okane no cici wa gitu. Cici no okane. Cici no okane wa kuro neko ni kamaremashita, bisa nggak Sensei? Kalau misalnya untuk percakapan saja, sore daijoubu desu. Pasti semua orang juga mengerti gitu ya. Tapi kalau untuk ujian seperti JLPT nggak bisa ya kalau misalnya untuk ujian tuh, karena kalau ujian tuh benar-benar bumpoteki sesuai dengan pola kalimat seperti itu. Tapi kan karena kalau di ujian itu PG ya, PG. Nah biasanya itu kita tidak menulis seperti itu tuh, tidak menulis kayak benar-benar fokus ke ininya. Kalau di ujian tuh biasanya kita cuma pilih antara misalnya kamimas akan berubah jadi kamaremas gitu, PG gitu doang. Jadi kayaknya nggak bakal mengusingkan juga sih. Tapi kalau misalnya pertanyaan bagus ya tadi, apakah boleh pakai yang itu? Boleh. Kalau untuk percakapan boleh, pasti semuanya juga mengerti gitu. Desu ka? Yes. Yes, arigato Sensei. Hai. Arimasu ka? Nasasou desu ne.じゃあ次の文法にしましょう。はい。Selanjutnya ya. Nah, contohnya di sini lagi ada nih kalimat pasif pada benda. Nah, kalau ini bendanya minasang tadi nggak ada pelakunya. Contohnya tadi kan ada pelaku sama korban. Nah, sekarang tuh cuman satu doang, bendanya doang. Contohnya seperti ini nih. Tokyo Olympic diadakan pada tahun 2022. Nah, kan di sini Tokyo Olympic itu hanya ini ya minasang ya. Kata benda ini tuh termasuk acara, makanya itu pakainya biasanya partikelnya ga. Ya. Kenapa nih 2022-nya di depan 2020 2022 sih? Olimpik tuh. Ya udahlah, enggak ya pokoknya 2020 ya kayaknya ya. 2020 itu kan keterangan waktu ya minasang, kalau waktu itu biasanya emang harusnya di depan seperti itu. 2020年に東京オリンピックが行われました。Hai, ini hanya untuk kata benda ya, minasang. Kata benda atau enggak kayak event besar, acara besar, biasanya pakainya ga. Satu lagi nih, Skytree. 2012年にスカイツリーが建てられました。Skytree dibangun pada tahun 2012 seperti itu. Instant ramen wa itsu hatsumei saremashita ka? Kapan instan ramen ditemukan atau diciptakan? Ya, jadi nggak ada pelakunya di sini. Desu ka minna? Dan biasanya pakai partikel ga ya. Boleh nggak pakai partikel wa? Boleh, tapi biasanya untuk partikel wa ini tuh hanya untuk pertanyaan. Kalau partikel ga biasanya untuk pernyataan. Seperti itu. Mari kita buat contohnya ya. Contohnya. Contohnya. Monas dibuatnya tahun berapa? Nggak tahu ya? Yang semua orang tahu apa? Ya udah, IKN didirikan tahun 2000
2000 berapa? 2022 ya? 2023 ya? Ya udah. Hah? Ada yang tahu? Nggak tahu saja. Nggak tahu, ya udah kita asal aja 2023. Kalau salah jangan ikutin ya minasang ya. Coba tadi tuh sudah siapa yang terakhir ya? Abang Jordan ya? Hai, Sensei. Maka sekarang adalah Naufal, dozo. Naufal, Sensei. dozo. 2023 itu Apa coba ayo? Niju, Niseng, Nisen, Niju, Niju San, hai. Niju Sangnen. Niju Sanen. Hai, pakai partikel apa kalau waktu? Ini Ada sih. IKN, berarti Ya udah ikain aja. ya IKN. IKN ga Hai. didirikan Tate Ramasta tadi Tate kan ya, gitu. hai, so. Tate, Rarimashita. tare, masita. Tadashi desu ne. Bagus. Coba lagi. Misalnya sushi dibuat jangan yang dibuat tadi, ya udah tadi pagi nggak apa-apa deh. Sushi dibuat tadi pagi, nggak ada orangnya nih. Kalau udah Naufal biasanya siapa? Ya udah, jangan maksa ya, Fritsang dozo. Kesani. Kesa. Nah, minasan saya kasih tahu ya, kalau misalnya keterangan waktunya itu bukan berupa angka, biasanya tidak pakai nih. Kalau keterangan waktunya itu seperti kesa itu nggak pakai partikel ya, langsung aja. Kesa. Osushi ga Hai. Osushi ga tsukararemashita. sukurimasu desho. Tsukuraremashita. Remashita. Tadashi desu ne. Baik, mulai nih. Bagus. Nah, sekarang kita pakai bentuk pertanyaan ya. Contohnya nih. Siapakah? Lampu diciptakan oleh siapa? Lampu itu diciptakan atau ditemukan sih? Ya udah ditemukan aja ya. Ditemukan aja. Oke. Kalau sudah Fritz berarti Aprinis-san. Aprinis-san, Hai Sensei, dozo. lampu ditemukan oleh siapa? Mm-mm. Dari Nanti dulu darenya. Harus ininya dulu ya, lampunya dulu. lampu itu apa ya Sensei? Denki. Denki wa Benar ya, denki wa. dare Dare. Biasanya kalau ada kata dare kan berarti ada pelakunya ya, minasnya ya. Pelakunya darega. darega Darega ditemukan itu itu Hatsume. Hatsuraremashita. Ini golongan 3 ya. Hatsume, 3. sare, Saremashita ka? itu ada si. Ini desu ka? Lampu ditemukan oleh siapa? Denki wa dare ga hatsume saremashita ka? Minna shiteimasu ka? Thomas Edison.そうだね。トマス・エディソンが発明されました。いいです。OK です。じゃあ、質問がありますか？なさそうですね、みんな。じゃあ、次の文法にしましょう。
Hai. Hai, Sugino Bumpo ne. Oke. Nah, minasan, nah di sini kalimat pasif pada benda, tapi ini maksudnya tuh orang yang menciptakannya ya. Nah, biasanya tuh orang yang menciptakannya itu tuh menggunakan partikel niote. Niote biasanya pelakunya itu adalah orang terkenal. Contohnya seperti ini. Chiking ramen wa iseng kyuhyaku goju hachi nen ni Ando Momofuku sang ni yotte hatsume saremashita. Chicken ramen diciptakan oleh Bapak Ando Momofuku pada tahun 1958 yang tadi ya, jadi bisa berkesinambungan dengan yang Bumpo yang ini ya. Siapa penciptanya biasanya menggunakan niote. Hai, seperti itu. Tapi tetap aja menggunakan kata kerja bentuk pasif. Contohnya lagi nih, One Piece toiyu manga wa. One Piece toiyu manga wa. Eiichiro Oda. Oda Eiichiro. Hai. Oda Eiichiro. Niyote kakaremashita. Hai, manga yang berjudul One Piece ditulis oleh Oda Eiichiro. Seperti itu. Ideska? Jadi kalau misalnya orang terkenal menciptakan sesuatu biasanya menggunakan niote. Hai, idesne. Oke, ini kan sama yang seperti tadi ya. Jadi ini mudah. Nah, minasan ini Bumpo selanjutnya adalah kalimat pasif pada benda, yaitu adalah nani-nani kara, nani-nani de, suku raremas. Kalimat ini untuk menerangkan asal, usul dari suatu benda. Jadi bahan-bahannya ya minasan ya. Hai, biasanya bisa dilihat oleh mata. Bahan bakunya. Kalau bahannya itu bisa dilihat menggunakan mata. Oke, kalau bahan baku itu bisa tidak terlihat oleh mata. Nah, biasanya tuh bahan baku itu pakainya kara. Nah, kalau bahan itu bisa dilihat oleh mata menggunakan D. Contohnya di sini, batawa gyunyu kara tsukurarete imas. Mentega terbuat dari susu. Hai. Jadi kalau misalnya ini ya minasa maksudnya tuh bahannya, kalau bahan baku itu cuma satu bahannya. Contohnya sini bata wa gyunyu kara tsukurarete imas. Jadi kalau butter itu, butter itu tuh biasanya dari gyunyu gitu. Satu material doang. Kalau bahan itu biasanya banyak ya minasang ya. Contohnya seperti ini nih. Kono fukuro wa kami de tsukurarete imas. Kantong ini terbuat dari kertas. Nah, kalau kami itu kan nggak hanya kami. Kalau bikin kantong itu ada lemnya. Terus ada apanya lagi? Jadi ada pengawetnya, ada bahan kimianya, sehingga bisa terbuat sebuah kantong. Jadi kalau misalnya bahannya itu biasanya bahan bakunya itu cuma satu, biasanya menggunakan kara. Lalu kalau bahan itu bahan-bahannya itu banyak, biasanya menggunakan D seperti itu. Contohnya di sini nih, wain wa budo kara tsukuraremashita. Wain terbuat dari anggur. Wine terbuat dari anggur. Kan anggur yang difermentasi ya minasang ya. Yang original wine gitu loh. Biasanya yang difermentasi hanya dari anggur seperti itu. Wine wa budo kara tsukuraremashita. Makanya menggunakan kara. Cara pembedanya itu ya, kalau satu bahan saja biasanya menggunakan kara. Sedangkan kalau bahan yang lebih dari satu biasanya menggunakan D. Tsukuraremas, terbuat dari. Ya, artinya tuh. Contohnya lagi, misalnya contohnya lagi apa ya? Apa yang minasanya? Misalnya, oh ini dia. Seblak terbuat dari kerupuk. Tadi tuh Kiki ya, sudah ya? Apri ini sang ya? Berarti sekarang Kiki sang, betul? Hai, Sensei. Betul. Seblak wa. Seblak. Wah. Kalau kerupuk itu sebenarnya minasanya di Jepang tuh ada kerupuk, tapi bukan kerupuk kayak kita ya, tapi namanya tuh senbei. Senbei. Tapi kita Seblak wa senbei. senbei Senbei de tsukurarete imasu.
Hai, senbei de Sukurarete-imasu. sukurarete imasu. Hai, benar ya. Seblak dari hai, iya benar sih. Hai, desu ne. Satu lagi. Kira-kira apa ya? Buat apa ya? Oh, misalnya hai. Keju can. Yogurt. Yogurt terbuat dari susu. Cuma dari susu ya. Coba. Kiki-san berarti Zaki-san sekarang. Yogurt tetap yogurt, Sensei. Yogurt aja, yogurt to. Yogato wa Tulis saja yogurt. Yogurt. yogurt wa Iya. gyunyu kara Hai. sukuraremasu. Hayaya sukuraremasu, benar ya? Ini kara sukuraremasu. Tadashi desu ne. Oke, des. Bentuk kara sukuraremasu sama de sukuraremasu. Apakah ada pertanyaan, minasan? Masa so desu ne. Ja, sugi no bunpo ni shimashou. Nah, bunpo selanjutnya lebih susah. Bentuk kata benda yaitu no. Ya. Hai, coto mate. Nande? Bentar ya, minasan ya. Hai, di sini ada kosakatanya ya. Muri tidak mungkin, abunai bahaya. Sampo suruh berjalan-jalan, hikoki pesawat terbang, mengunci kaki, kagio kakeru sama tempat sama sampah bumi bako. Nah, di sini ada kata noa. Jadi ini tuh pola kalimat yang digunakan setelah topik yang ditandai dengan partikel wa. Hai, menunjukkan kata sifat. Nah, biasanya yang minasan menggunakan noa itu sering digunakannya tuh menggunakan kata sifat tanoshi, ini tuh karada ni i, terus kimochi ga i, taiheng, omoshiroi, karada ni warui, muri, sama abunai. Pokoknya kalau ke belakangnya itu kata sifat, itu biasanya menggunakan noa. Contohnya di sini adalah yakyuu wo miru no wa tanoshii desu. Miru no wa tanoshii desu. Ini menggunakan kata kamus ya, minasan ya, bentuk kamus. Hai. Yakyuu wo miru no wa tanoshii desu. Lagi, di sini asa sampo suru no wa karada ni ii desu. Hai, berjalan kaki di pagi hari itu baik untuk tubuh. Hitori de osake o nomu no wa kanashii desu. Samishii desu. Samishii desu. Kalau minum sake sendirian itu sepi. Kita kasih contoh satu ya. Contohnya berjalan sendirian saat malam itu berbahaya. Tadi Kiki-san ya? Kalau Ya, sugi wa Sareza-san dozo. Hai, Sensei. Hai. Hitori Malamnya de. dulu ya. Oh, malam dulu. Yoru Sendirian dulu. hitori de, Sensei. Hai. Hitori de. Jalan sendirian. Sampo, bukan ya? Ai, boleh sampo, boleh. Sampo Suru. benar sekali. Menggunakan partikel apa? Noa. Hai. Noa Abunai desu. abunai desu. Yoru hitori de sampo suru no wa abunai desu. Tadashi desu ne, Sareza-san. Hai, Sugi, satu lagi. Misalnya menghafal kanji dalam sehari itu mustahil. Murio-san.
Hai Sensei, Dozo. eh, Dalam sehari itu ichin-ichin nih. ichi ni Hai. menghafal berarti obo. Kanjinya dulu. Oh ya, kanji. Oh, Kanjio. hai. Menghafal itu sama seperti mengingat. Oboemas ya, Hai, berarti. oboemas tapi harus menggunakan bentuk kamus. Jadi, Oboeru. hai, oboeru pakai partikel apa? Oboeru noa. Noah. Mustahil berarti Muri. muri des. Hai, muri des. Ides nih. Oke, untuk Noah, apakah ada yang mau tanyakan dulu, Minasan? Noah, ingat-ingat aja nih Minasan, nih beberapa kalimat itu adalah tanoshi. Pokoknya kalau di belakang itu kata sifat, maka menggunakannya tanoshi pasti menggunakan partikel Noah. Seperti itu aja. Ides kah? Minasan? Yes. Oke deh. Sugino bumpo desu nih, karena partikel no ini sekarang lagi banyak. Jadi kita selanjutnya. Hai. Nah, di sini ada kata noga. Nah, bedanya ini kata sifat juga ya. Tapi biasanya itu kata sifatnya itu berupa kesukaan, keterampilan, dan kemampuan. Hai, ingat kesukaan, keterampilan, dan kemampuan ya. Kata sifatnya tuh hanya itu aja. Contohnya seperti suki, suka, kirai, jozu, heta, osoi, sama hayai. Ini kata sifat yang paling sering dipakai untuk noga. Ya, ingat noga itu hanya untuk dipakai kata sifat yang menyatakan kesukaan, keterampilan, dan kemampuan. Contoh di sini nih, hikoki ni noru noga kirai des. Aku benci naik pesawat terbang seperti itu. Ini kan menyatakan ketidaksukaan ya. Lalu di sini ada Ryoko ni iku no noga suki desu. Saya suka pergi berwisata seperti itu. Ada oyogu noga hayai desu. Berenangnya cepat. Seperti itu ya minasan ya. Oke, kita kasih contoh misalnya misalnya larinya lambat. Contoh oleh Nurzaki-san dozo. Lari itu apa sih? Lari itu apa? Hashirimas ya. Hashirimas. Berarti Hasiru, hai hashiru. hasiru noga osoi desu. Hashiru noga osoi desu. Boleh, bagus ya Zaki-san. Satu lagi ya, kita kan tadi perempuan, berarti sekarang laki-laki. Misalnya suka melihat anime. Aku suka melihat anime. Suka melihat anime. Oh, coba. Kiki-san dozo. Kiki-san. Tadi kan perempuan, sekarang harus laki-laki. Gomene Kiki-san nanti dulu. Itu. Hayo-san nggak bisa ya? Bagus-san. Hai, Dozo. wa Hai. watashi wa anime Anime. anime ga Anime. Melihat dulu apa melihat? miemasu. Miemas. Miru. Hai, miru. Oga. Hah? Miru noga. Miru no ga suki desu. Hai, suki desu. Tadashi desu ne. Oke, des. Untuk noga kira-kira minasan apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tanya apa ya?
Berarti bedanya yang ini ibarat yang kita suka sama yang tidak suka apa gimana Sensei? Ya, pokoknya kalau yang noga itu biasanya kata sifat yang merupakan kesukaan, keterampilan, dan kemampuan saja. Ya, Oh, misal nih tidak mampu itu termasuk juga. contohnya kan ini harus kata sifat, bukan tidak mampu. Kalau tidak mampu berarti kata kerja dong. Oh ya ya. Mm-mm. Ya kata Hai, sifat ya. Ides kah? Des. Sensei, mau Ya, tanya Sensei. Kalau boleh. takai berarti pakainya noga atau nowa? No, coba saya tanya ulang. Kira-kira pakainya takai itu pakainya noga atau noa? Nowa. Benar sekali Noah ya, karena takai itu tidak menyatakan kesukaan, keterampilan ataupun kemampuan ya. Takai, Oh, misalnya nih, badannya tinggi. Kira-kira itu kemampuan bukan? bukan. 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 Oh, kesukaan bukan? Bukan. Keterampilan bukan? Bukan. Seperti itu. Hai, hai. Makasih Sensei. Hai, ada lagi? Nasa sore Tidak ada. sini. Hai, Ja, Sugi. Oke, Des. Hai, Sugiwa. Ini no ya minasang ya. Tadi kan kita sudah belajar noa, noga, no sekarang. Hai no ini biasanya dipakai untuk wasuremasta. Wasuremasta itu apa minasang artinya? Lupa. Lupa, benar sekali. Jadi no itu biasanya dipakai untuk wasuremasta. Contohnya di sini kagi o kakeru no wasuremasta. Kalimat yang menjelaskan hal yang merupakan secara konkret ya minasang. Lupa mengunci. Jadi kagio kakeru no wasuremashita. Meru o okuru no wasuremashita. Lupa mengirim email. Gomi bako o dasu no wasuremashita. Lupa mengeluarkan sampah. Contohnya apalagi kalian kalau misalnya lupa, oh iya, lupa Lupa. mengerjakan PR ya. Lupa mengerjakan PR. Coba siapa yang mau? Saya mau Gilman Sang saja, dozo. Sukudayo Mm-mm. suru no wasuremashita. そうですね。宿題をするの wasuremashita. Ngomong-ngomong sukudai banyak yang belum ya, yang kemarin ya, PR kemarin ya. Ditunggu ya minasnya ya. Oke, Des. Jadi ingat ya kalau no itu biasanya digunakan oleh wasuremashita. Minasan, apakah ada pertanyaan dulu untuk no wasuremashita? Tidak ada. Iya, nasa so desu ne. Yatsugi no bunpo. Ingat kalau no kalau no wa biasanya digunakan kata sifat ya. Nah, kata sifatnya itu tanoshi, karadagai, dan yang lainnya kata sifat. Namun kalau yang noga kata sifat yang merupakan menyatakan kesukaan, keterampilan, dan kemampuan ya. Kalau misalnya no hanya menggunakan wasuremasu. Sugi. Hai. Ada juga minasang. Nah, di sini menggunakan no shiteimasu ka? No shiteimasu ka? Jadi ini tuh kalau yang no shiteimasu ka itu menanyakan apakah seseorang mengetahui sesuatu ya. Nah, no shiteimasu ka? Terus di sini Nihon wa Christmas ni Kentucky Fried Chicken taberu no shiteimasu ka? Tahukah kamu bahwa di Jepang saat Natal itu makan Kentucky Fried Chicken atau KFC seperti itu. Jadi shiteimasu ka itu menanyakan orang tuh tahu atau tidak. Tetap menggunakan partikel no. Tadi kan no wasuremashita. Kalau ini no shiteimasu ka. Baik, desu ne. Contohnya lagi, saya tanya. Hai. Apakah misalnya ini, apakah kamu tahu Indonesia misalnya apa ya? Jangan deh, jangan Indonesia. Aku tahu di Jepang
ada festival Shichi-go-sang. Hai. Apakah kamu tahu di Jepang ada festival Shichi-go-sang? Nah, jadi gimana bahasa Jepangnya? Hai. Nihon dewa. Hai. Nihon niwa ya, ini ya pakai ni. Nihon niwa. Festival Shichi-go-sang Matsuri. Matsuri ga dari kata arimas. Ada itu kan arimas. Arimas itu akan berubah menjadi aru. Aru no o shitteimasu ka? Shitteimasu ka? Nihon ni wa Shichi-go-sang Matsuri ga aru no shiteimasu ka? Apakah Anda tahu di Jepang ada festival Shichi-go-sang? Seperti itu ya. Lalu di sini juga minasan ini shiteimasu tuh kalau misalnya kalian ditanya shiteimasu ka? Jawabannya itu jangan pakai shiteimasen. Damen nih. Jangan pakai shiteimasen, tapi menjawabnya itu kalau misalnya tidak tahu ya, shirimasen. Shirimasen kalau menjawab tidak tahu. Tapi kalau tahu itu boleh hai shiteimasu boleh. Tapi kalau misalnya tidak tahu jangan shiteimasen, tapi shirimasen. Iya desu ne. Oke. Partikel no o shiteimasu ka? Apakah ada yang mau tanyakan dulu? Aduh. Hai, untuk festival Shichi-go-sang kalian bisa cari sendiri di Google ya. Hai. Ya, sugi no bunpo desu ne. Tantang ne, kyo. Hai. Selanjutnya, nah ini dia yang terakhir ya minasan ya. Ini adalah partikel yang yang menjelaskan sebab akibat kegunaan dan keadaan yang bertentangan. Nah, di sini ada menjelaskan sebab dan alasan, node. Nah, biasanya itu berarti karena. Loh, sensei bukannya karena itu kara. Nah, iya, artinya itu sama seperti kara. Hanya saja node ini memiliki tingkatan bahasa yang lebih tinggi daripada kara ya. Tuh. Nah, biasanya sering digunakan sebagai bahasa tulisan daripada kara. Ya, kara itu lebih sering dipakai bahasa lisan. Jadi bahasanya itu lebih tinggi daripada kara, pokoknya lebih tinggi daripada kara ya, node itu. Contohnya di sini nih, densha ga osoreta node. Hai. Kore wa chikoku shimashita. Contoh lagi nih. Kore yakusoku ga aru node kyou wa kaerimasu. Karena hari ini ada janji, saya pulang. Seperti itu ya. Node. Pakainya node sama seperti ini kara. Ya. Itu. Contohnya lagi seperti ini kita bikinnya sendiri ya. Karena saya ini menggunakan kata kerja bentuk biasa ya minasan ya, futsuke. Karena saya misalnya karena saya sedang belajar, karena saya sedang belajar, tolong tenang. Karena saya sedang belajar, tolong tenang. Karena saya sedang belajar. Kalau sedang belajar itu apa sih? Sedang belajar. Benkyo suru. Benkyo? Suru. Chigimasu. Benkyo? Shite imasu desu ne. Benkyo shite imasu itu kan sedang ya minasan ya. Kira-kira imasnya akan berubah jadi apa nih? Iru. Kan di sini menggunakan bentuk biasa ya. Benkyou shite iru node. Karena saya sedang belajar. Tolong tenang. Shizuka ni
Shite kudasai. Kudasai. Tadashi desu. Hai, lagi ya. Karena tidak ada uang, saya tidak membeli makan. Hai, tidak ada uang itu apa minasan? Tidak ada uang. Okane ga. Nai. Wah, pintar sekali. Nai. Dari kata arimasen ya, bentuk bentuk biasanya atau bentuk futsuke-nya arimasen itu adalah nai. Okane ga nai no de. Saya tidak membeli makanan. Tidak membeli makanan, ini bukan makan. Berarti tabemono. Tabemono o Oh, kaimata. kai tidak membeli. Kaima. Kaimasen. So, desu ka minasan? Apakah bentuk node ini bisa dipahami? Karena mirip dengan kara ya minasan, karena alasan. Sebab alasan. Ini mirip ya dengan kara, jadi pasti minasan pasti tahu. Oke, bentuk node ini apakah ada yang mau ditanyakan minasan? Nasaso desu ne. Hai, tsugi no bunpo ni shimashou. Saigo desu. Saya janji deh, terakhir. Oke. Hai, di sini ada noni ya minasan ya. Noni digunakan untuk menjelaskan kegunaan. Nah, biasanya seperti ini. Di belakang noninya itu ada kata kerja ya. Kata kerjanya itu bentuk kamus. Contohnya di sini, kono hasami wa kami o kiru noni tsukaimasu. Gunting ini digunakan untuk memotong kertas. Lalu ada di sini nih, korewa nani kana tsume o kiru noni tsukaimasu. Ini digunakan untuk memotong kuku tsume. Lalu korewa wain o akeru noni tsukaimasu. Ini digunakan untuk membuka wine. Jadi noni di sini artinya menggunakan. Kita kasih contoh. Buku digunakan untuk menulis. Coba oleh Naufal. Sensei. Maaf banget loh, hari ini nggak ada itu kata kerja mati ya. Ya, tadi ada Sensei di awal. Hai dozo. Berarti bukunya dulu. On. Wa. Menulis. Kaki mas berarti. Kaki mas maka. Kaku. Kaku. No, hai. Kaku. Nani? Nani. Digunakan. Suka? Sukaimasu. Sukaimasu. Tadashi desu. Ii desu ne. Tsugi. Misalnya nani kana? Misalnya laptop digunakan untuk bekerja. Saki Naufal-san desu ne. Januril-san dozo. Laptop wa pasokon. Pasokon wa. Hai, pasokon wa. Bekerja itu shigoto berarti. Hatarakimasu boleh. Hataraki berarti hataraku ya, Sensei. Hai, hataraku. Hataraku noni. Noni pintar. Sukaimasu. Hai. Ii desu ka minna? Jadi noni di sini artinya untuk menggunakan. Fungsi dari sebuah alat ya gitu ya. Ii desu ka minna? Shitsumon ga arimasu ka? Nasasou desu ne.
Biasanya itu kata kerja yang dipakai itu adalah sukaimas ya minasan ya. Untuk yang artinya adalah digunakan untuk. Biasanya tuh di belakangnya tuh noni tsukaimas. Ya, artinya tuh digunakan untuk. Oke. Maaf banget loh, ternyata bukan bumbu terakhir. Bumbu terakhir itu adalah yang ini. Noni. Nah, loh. Tadi kan noni ini, sensei. Ingat ya perbedaannya, kalau noni tsukaimas itu artinya digunakan untuk. Ya, fungsi dari suatu barang. Sedangkan kalau yang ini, artinya itu padahal. Padahal ya. Atau meskipun. Nah, biasanya itu menggunakan kata kerja bentuk biasa, kata sifat i langsung aja tulis i. Kata sifat na-nya langsung aja tulis. Kata benda itu biasanya menggunakan na juga ya. A, noni, b, yaitu adalah misalnya meskipun. Contohnya di sini nih si jiko ni okota noni keiga o shimasen deshita. Meskipun aku mengalami kecelakaan tapi tidak terluka. Nah kan ini hasilnya tuh berbeda dari perkiraan ya. Kalau perkiraan kita tuh kalau kecelakaan ya pasti terluka. Tapi ini malah tidak terluka gitu ya. Artinya tuh meskipun. Lalu di sini choshi ga warui noni kaisha ni ikanakereba narimasen. Meskipun kondisiku buruk, aku harus pergi ke kantor. Ini workaholic ya minasan ya. Sugi. Kantang nanoni. Padahal gampang. Wakarimasen. Padahal mudah nih, tapi saya tidak mengerti. Seperti itu. Ashita wa testo nanoni. Zenzen benkyou shimasen. Padahal besok tuh ada tes, tapi aku tidak belajar sama sekali. Seperti itu. Ya. Boleh artinya meskipun atau padahal. Nah, contoh lagi nih ya. Padahal aku suka buah, tapi tidak disisakan. Ya, itu. Firda-san dozo. Firda? Sensei, Dozo. Buah itu apa? suka buah dulu ya, Sensei. Iya, benar sekali. Buah kudamono. Kudamono. Kudamono ni. Kalau suka itu biasanya pakai partikel ga ya. Kudamono wa. Ga. Oh. Kudamono ga. Suki. Suki. Nah, kalau suki kan kata kerja kata sifatna. Na-nya harus ditaruh ya. Sukina. Noni. Tidak disisakan berarti ya, Sensei. Pakai noni dulu. Kan padahal ya. Kudamono ga suki na noni. Kalau sisa itu menyisakan nokorimas. Nokorimas. Berarti nokoru. Nokorimas itu menyisakan. Kalau disisakan berarti nokorareru. Rare kan ini tidak disisakan. Nokorare nokorare masita. Maseng. Nokorare maseng. Sode. Kudamono ga suki na noni nokorare maseng. Tadashi desu ne. Tsugi. Saigo ne. Nurzaki-san. Padahal
Misalnya ingin pergi ke Tokyo, tapi tidak punya uang. Coba. Saki-san. Tokyo Hai. Tokyo. Tokyo iku noni. Hai, kita pakai ini aja deh. Aduh, saya lupa. Tokyo Hai, ingin pergi. Ingin pergi itu apa? Ingin pergi. Ikitai. Hai, ikitai. Ikitai noni. Bentar. Tapi tidak punya uang. Okanega. Okanega. Ari? Punya apa ya, saya lupa. Ari? Arimasen. Oh. Arimasen. Nah, ini derita saya sih. Tokyo ikitai no ni okane ga arimasen. Hai. I desu ne, minasan. Apakah ada yang mau tanyakan dulu dari Bumpo Noni? Sensei, shitsumon ga aru. Hai, dozo. Sama nggak sama Bunpo desu ga, Sensei? Desga ya. Itu kalau desga itu biasanya kan tidak pakai kata kerja ya, tidak pakai kata kerja. Misalnya nih, hai, kalau misalnya kata kerja nggak bisa dipakai kalau misalnya untuk desga. Misalnya, watashi wa tabemono o tabemas desu kan nggak bisa kalau pakai ga. Nah, kalau ini menggunakan noni. Kalau desga juga artinya itu adalah tetapi. Namun kalau di sini kan artinya padahal atau meskipun. Jadi kita tuh tidak sesuai ekspektasi. Kalau yang ini tuh nih, kalau yang noni itu tidak sesuai ekspektasi. Ekspektasinya tuh seperti ini nih. Kayak kita kan suka buah, dikira kita tuh bakal disisakan, padahal nggak disisakan sama sekali gitu. Terus di sini juga ekspektasi kita tuh kalau misalnya ingin pergi ke Tokyo tuh punya uang, tapi ternyata tidak ada uang seperti itu. Ini ekspektasinya ya, tapi tidak sesuai. Kalau desga itu biasanya tetapi ada alasannya kenapa tidak jadi seperti itu. Jadi bukan ekspektasi kalau desga itu biasanya, dan tidak bisa menggunakan kata kerja biasanya. Gitu, karena des itu tidak bisa pakai mas. Ideska? Flitsang ya tadi yang tanya ya? Hai, wakarimashita, Sensei. Seperti itu. Ada lagi? Oke, des. Nah, Zaki-san dozo. Sensei, saya mau tanya yang tadi yang yang wasuremashita. Wasuremashita. Yang lupa melakukan sesuatu. Oh, satu mate. Kita balik dulu berarti ya. Hai, coba mate. Hai, no. Hai, kore desu ne. Nah, ya itu kalau misal wasuremashita jadi wasureta gitu, bisa nggak, Sensei? Boleh sekali, boleh. Boleh banget ya. Terus itu Sensei, saya mau tanya yang pola sugu, enggak, yang sugu-sugu gitu. Kemarin kan contoh sugu di depan. Terus tadi yang di PR sugu itu ditaruh di belakang. Nah, itu saya masih bingung, Sensei. Kalau sugu itu tuh apa ya? Lihat dulu bentuk kalimatnya, minasan ya. Kalau misalnya suguni, kalimatnya bagaimana dulu? Kalau misalnya seperti kayak gimana kalimatnya? Apa bener-bener di belakang gitu? Atau kayak gimana? Di PR ada, Sensei. Coba nanti screenshot ya, nanti saya jelasin ya. Saya ingat kalimatnya, Sensei. Coba gimana? Ada 4 kata. Kaisha, ni, sugu, sama benkyo kalau nggak salah. Atau satu kata kerja gitu. Ya apa? Nah itu. Ya nanti kirim aja di screenshot ya, nanti saya jelaskan. Screenshot nanti saya jelaskan via ini voice note kalau kayak gitu.
di grup berarti ya Sensei. Ya, silahkan di grup. Soalnya saya kan nggak punya soalnya nih. Jadi saya nggak tahu. Kanjinya Renrakushita, Sensei. Jadi gimana kalimatnya? Sensei, kalimatnya ini jiko no baai. Hajiko no baai. Pilihannya yang 4, ni, Renrakushita, sugu, sama kaisa. Terus kalimat di belakangnya hougai desu. Hougai desu. Coba jiko Jiko no baai. no baai. Ya. Terus yang pilihan yang 4-nya, yang kata-katanya ni, Renrakushita, sugu, sama kaisa. Oh, ini pilihannya ya berarti ya. Terus Sugu. kata di belakangnya Sugu, terus kaisa. Kaisha. Terus ada Renrakushita. Renrakushita. Terus ni. Ni, oke. Ya. Terus di belakangnya hougai desu. Hoga Desu. nani ides. Oke. Jawaban yang benar kira-kira apa, Minasang? Hoga ides ya, hoga ides. Hoga ides. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, di kuno. Kaisya duluan dugaannya. Hai. Jawabannya jangan dibintangin ya Minasang ya berarti ya. Hai berarti jiko no baai wa suguni sugu kaisha ni renrakushita hogai desu. Sugu kaisha ni renrakushita hogai desu. Jadi pertama itu adalah sugu. Kore. Sugu dulu. Kaisha ni Bang. Terus Yongbang. Yang terakhir Sangbang. Gini jawabannya. Hai. So. Ini kenapa sugunya di tengah-tengah seperti itu ya? Karena kan ini ada ba'a ya Minasang ya. Nah, kalau udah ada koma seperti ini tuh kan artinya pemecah ini ya Minasang ya, kalimat. Jadi ini tuh sama seperti pertama nih, kalau misalnya ada koma seperti ini tuh sama seperti pertama, karena ini beda kalimat gitu loh. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua, seperti itu. Sugu itu kan segera ya Minasang, segera hubungi, sebaiknya segera hubungi perusahaan. Nah, kalau misalnya sugu itu tuh selalu di depan ya Minasang, ini di depan karena di sini ada koma nih. Gitu. Sugu kaisha ni renrakushita kudasai. Kenapa nggak pakai suguni? Karena di sini ada kaisha. Kaisha ni. Nah, renraku itu wajib pakai partikel ni gitu. Sugu boleh nggak usah pakai ni. Jadi boleh gitu. Seperti itu. Guys, jawabannya itu ya jiko no baai wa sugu kaisha ni renrakushita hogai desu. Kalau kecelakaan sebaiknya segera hubungi perusahaan. Seperti itu jawabannya. Sensei, tapi itu tadi Fritzang udah ngirimin jawabannya, yang bener jawabannya nih, tapi yang dibintanginnya gimana tuh? Nanti coba saya cek ya. Soalnya beberapa ini tuh salah Minasang. Beberapa jawabannya tuh salah. Mana Sensei. nih? Dia urutannya yang pertama itu ni, Renrakushita, sugu, sama kaisa. Oh, coba mate. Jiko no baai wa. Yang A-nya nih. Yang B-nya Renrakushita, yang C-nya sugu, yang D-nya kaisa. Nande? Coba mate. Sugu. Jadi jawabannya itu CDAB. CDAB? Ya. CDAB. Sensei, di grup ada kok, udah dikirimin sama Fritz. Iya, ini saya lagi lihat. CDAB ya? CDAB. Oh. Suguni
Ya kan, onaji desho. Yang benarnya itu jawabannya itu adalah C, D, A, B desho. Contoh mate, kenapa ini nih ya? Suguni, 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 Kaisha, Renraku, Shita. Hai, nanti coba saya tanyakan ke pihak Ponggonya dulu ya, soalnya ini takutnya kesalahan dari Ponggonya. Nanti saya coba tanyakan dulu di grup sensei-nya ya. Nanti saya tanyakan dulu ke Arigato sensei. nanti saya tanyakan dulu. Nah, takutnya dari itunya emang salah. Oke, Des. Nanti saya tanyakan ya. Baik. Hai. Ini pasti kalian nyesek ya, salah di sini ya. So. Nanti saya tanyakan dulu. Harusnya kan bener yang ini ya. Nanti saya tanyakan dulu. Oke, Des. Minasan, apakah ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada. Nasaso desu ne. Shukuda wa surenai de ne. Karena besok libur, tolong dikerjakan ya. Oke, shitsumon ga nakatara kyou no jugyo wa owarimasu. Hai, owaru mae ni issho ni oinori o shimashou. Ja, hajimemasu. Hai, owarimashita. Hai, minasan, otsukaresama desu. Nanti saya tanyakan dulu ke Ponggonya ya. Hai. Hai, otsukaresama desu. Mata nih. Sama arigato sensei. Hai. Ya, otsukaresama desu. Arigato sensei. Hai. Sensei.